harus dipandang sebagai niat baik, prasangka baik kita bahwa Mas Amin untuk sebagai menasihati bangsa ini. Jadi tidak ada motif-motif menjatuhkan. Itu saya nggak lihat itu. Saya memahami beliau begitu adalah niat baiknya, niat tulusnya untuk perbaikan bangsa. Diukur dari statementnya yang dia nyatakan demi menyelamatkan Prabowo. Itu kan berarti menutupi kesalahan. Kalau betul itu ada kesalahan. Logika dibalik. Kalau itu memang benar nggak ada, kenapa di take down? Sudahlah, jauhlah. Jangan Teddy diikut sertakan lagi. Itu kan usulan. Kalau Prabowo-nya tidak mau dan yang lain-lain pendukungnya juga nggak mau, ya jangan persoalankan Amin Rais dong. Kita harus percaya juga dengan Pak Dudung dong. Harus equal kita. Betul, jangan terus Mas Amin kita percaya, kemudian Dudung ngomong gitu kita nggak percaya. Nggak boleh juga. Itu namanya tidak adil. Pemirsa, malam ini kita ngobrol lagi setelah berapa lama ya Bang kita gak ketemu ya? Adalah Hampir sebulan ya. Sebulan. Penampilan makin segar. Kita senang sih Bang Egy kelihatan tambah sehat, makin sehat ya. Allahu Akbar. Tapi terapi masih jalan Bang? Masih, Malaysia. Nah, karena ada program 2 minggu, program 3 bulan, program 6 bulan. Nanti 2 kali program 6 bulan yang kedua sebelum. Nah ini yang sedang proses terus. Total berapa kali terapi lagi? Terakhir ini 6 bulan terakhir nanti bulan September. September. Itu terakhir ya? Terakhir insya Allah. Kalau itu dinyatakan oleh dokter dengan alat-alatnya seperti apa? X-ray gitu kan, MRI dan lain sebagainya, itu nggak ada kanker lagi, berarti saya bebas dari kanker usus. Kanker usus bahaya. Alhamdulillah. Tapi tanda-tanda ke sana alhamdulillah saya udah rasakan karena BAB udah nggak berdarah dan lain sebagainya, udah bagus lah alhamdulillah atas izin Allah subhanahu. Nggak mungkin. Wa ija maritu fahuwa yasfil. Allah lah yang menyembuhkan. Kalau saya sih nanya aja, Bang Egy di mana nih? Bandung. Wah ini makin sehat nih karena makin jauh jalannya. Ini bukan sekedar basa-basi nanya kabar loh pemirsa. Kalau pemirsa lihat dari perjalanan Bang Egy di awal waktu RJ dan lain-lain itu kan ada yang bilang Bang Egy ini bohong nggak sakit. Tapi waktu kita pertama kali bertemu di podcast kita, salah satu podcast kita di sana itu, bahkan kartu check up-nya itu ada. Itu tanggal-tanggalnya jelas itu. Makanya ada. Antum yang ingetin tanggal. Saya salah lihat tanggal. Hampir nggak jalan. Tanggal 9 padahal tanggal berapa? 25 berapa? Jadi bukan sekedar basa-basi nanya kabar, tapi memang Bang Egy kondisinya waktu itu sakit dan sekarang masih jalani terapi. Dan hari ini kita nggak ngomong lagi itu udah lewat lah. Udah lewat lah, udah basi. Nanti abang nggak fresh lagi mukanya kalau kita bahas itu ya kan. Tapi hari ini kita nggak bahas itu kan Bang. Kita mau ngomong sesuatu yang lebih penting. Untuk closing yang urusan itu, poinnya yang utama ya, atas izin Allah, biiznillah, saya dalam posisi dalam konteks status hukum ya, menang. Kenapa menang? Dari tersangka dan dicekal bebas, kan menang dong. Tanpa minta maaf, itu aja intinya. Ada yang mau orang mau nggak suka ya lo persoalannya sendiri. Yang pasti saya menang, tidak jadi tersangka, dibatalkan atau dikeluarkan SP3 dan tidak dicekal. Artinya saya bisa keluar negeri, mau ke Malaysia, mau ke Inggris, everywhere, kemana aja boleh aja karena saya sudah bebas. Itu kemenangan nyata bos. Tanpa minta maaf, beda dengan Rismond dong. Ya, saya kira itu aja closingnya di situ. Kalau orang dengki juga wah ya sudah. Ya. Oke Bang, ini ada hal-hal penting, mau bahas Amin Rais gak Bang? Ya sekedar pandangan kan boleh aja, orang kan berpandangan ya, boleh. Maksudnya, bahkan saya selalu Undang-Undang Dasar 45 membolehkan
Ya. berpendapat, lisan, tulisan, dan sebagai warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Ya. Kalau ngomongin hal-hal kayak gitu, menurut abang gimana? Orang bicara tentu ada utamanya niatnya. Kedua, kepentingan yang ingin dicapai. Ketiga, ingin lihat reaksi. 3 tahap itu pasti dilalui oleh orang-orang yang waras lah. Nggak asal mau populer. Kalau tuduhan itu tidak tepat karena Amin Rais sudah populer. Ya. Pernah ketua MPR, ketua PAN dan lain sebagainya lah, Muhammadiyah bahkan. Jadi saya memahami Mas Amin Rais yang saya hormati karena saya relatif dekat waktu peristiwa Ajas Tunggal Pancasila karena saya ketua HMI Ya. yang versi MPO. Kalau tidak salah waktu itu saya jumpa beliau di rumahnya di Jogja. Beliau ketua umum Muhammadiyah gitu. Jadi pernah bareng dalam situasi perjuangan. Sampai kepada reformasi yang 1998 itu. Nah jadi saya memahami beliau begitu adalah niat baiknya, niat tulusnya untuk perbaikan bangsa. Diukur dari mana? Diukur dari statementnya yang dia nyatakan demi menyelamatkan Prabowo. Jadi kalau demi itu, maka jangan dong dituduh macam-macam. Oke. Apa intinya? Dia kasih option-option kan. Nah option Ada yang 3 kalau nggak salah. ya ada 3. Yang saya setuju option yang ketiga aja lah udah. Artinya sudahlah jauhlah. Jangan Teddy diikut sertakan lagi. Itu kan usulan. Kalau Prabowo-nya tidak mau dan yang lain-lain pendukungnya juga nggak mau, ya jangan persoalankan Amin Rais dong. Kenapa nggak mau? Kan usulannya bagus menurut saya. Dalam perspektif ketatanegaraan kan sangat tidak elok kalau itu betul kejadian gitu. Dan ini bisa kena pasal 7A UUD 45 Tentang? masuk kategori perbuatan tercela jika itu betul dipersoalkan. Dan kita secara bangsa, ini secara bangsanya nih yang saya keberatan, masuk jadi kaum Sodomon gitu, siapa? Kaum Lut. Sodom, Lut. kaum Lut, jadi kan ngeri bos. Sodom dan Gomora ya. Oh, nanti di azabnya tuh hujan batu loh. Kalau cerita nanti Allah punya cara apa lagi kita nggak tahu. Tiba-tiba Jakarta kena tsunami, Ya. hancur itu gedung-gedung biar hebat juga hancur bos. Ketika tidak ada yang bicara. Nah kita secara fardu kifayah kan fardu ain buat diri sendiri dan kewajiban masing-masing individu. Ya. Kalau fardu kifayah itu kewajiban kita gugur kalau ada orang yang melakukan. Misalnya kedokteran, wajib fardu ain. Tapi kalau ada orang yang udah menuju dan sudah jadi dokter ya kita nggak kenal lagi gitu loh. Ya. Juga kubur mayit, nggak mungkin ngubur mayit itu cuma 1 orang, mesti beberapa. Nah kalau ada beberapa ya sudah nggak kena lagi fardu ain, kena jadi fardu kifayah. Nah dalam konteks kritik masyarakat saya kira nggak berani dan tidak punya kapasitas bicara tentang itu. Yang punya berani dan kapasitas Amin Rais ya kita harus bersyukur dong secara kapasitas. Yang kita jadinya tertolong untuk tidak kena dosa kolektif. Ada dosa kolektif bos. Ya. Sebagai bang ngeri Karena itu. membiarkan itu ya. Jangan membiarkan, nggak boleh. Bang, emang menurut abang ya, sampai Bang Amin ngomong itu, Pak Amin ngomong itu, emang sebesar apa sih pengaruh Teddy itu terhadap Pak Prabowo sampai Pak Amin niatnya itu menyelamatkan Pak Prabowo itu? Nah, jangan lihat dari soal kehebatan dan apapun, tapi dilihatlah dari pokok masalahnya, pokok kasusnya, pokok atau isi atau inti kasusnya itu kan soal moral. Ini kan menyangkut kepala negara, pernah terjadi di berbagai belahan dunia.
Ya, misalnya Amerika pernah Ya, Bill Clinton, di ya kan? file apa Epstein itulah ya. Dan juga banyaklah negara yang belum Ya. terekspos kan banyak sekali. Tapi yang harus disadari adalah niat baik Mas Amin yang saya percaya sebagai niat baik karena dia kepentingannya apa juga udah Ya, umur partainya sudah juga 82. Partai nggak lolos dan lain sebagainya apa enggak lah nggak lagi dan dia sudah relatif sepuh lah kan istilahnya harus dipandang sebagai niat baik prasangka baik kita bahwa Mas Amin untuk sebagai menasihati bangsa ini lewat presidennya. Jadi tidak ada motif-motif menjatuhkan. Itu saya nggak lihat itu. Ya. Karena saya ngerti pimpinan organisasi dan aktivis sudah sejak lama dan berkawan dengan Mas Amin juga kan. Sangatlah tidak dibenarkan kalau kita yang disalahkan Mas Amin. Nah kan logikanya harus dibalik. Kalau konteks kasus Pak ya. Saya ngomong atau Mas Amin ngomong, oke dipersoalkan. Kenapa yang melakukan dalam konteks tanda kutip tuduhan itu nggak dipertanyakan? Nah itu yang sekarang Pak Amin tantang itu, lanjutkan aja. Itu kan logika itu. Itu logika hukum. Keberatan nggak suka lapor polisi, silahkan. Tapi by data, ingat loh 3 hal ya yang saya sering ingatkan tuh. Ya. 1 fakta, 2 data-datanya, 3 saksi-saksinya. Nggak boleh kita gebiah-uyah nyalahkan siapapun tanpa 3 itu. Fakta hukumnya apa? Data-datanya mana? Saksi-saksinya siapa? Itu kunci betul dalam perspektif penegakan hukum. Oke. Tapi yang disampaikan oleh Pak Amin itu juga kan kalau kita bilang fakta itu masih mentah karena itu kan beredar rumor-rumor aja kan Bang, termasuk lagu Cinta Segitiga yang Iya. beliau sebut tuh saya agak kaget juga update juga Babe ini. Itu logikanya kembali kepada istilah kalau di wartawan itu cover both side-nya loh. Ya. Itu visi Pak Amin begitu. Ini kan masuk rumor, ya rumor itulah namanya fakta. Fakta yang Faktanya tertunda. berupa rumor gitu. Kok ada rumor kayak begitu? Kan kita punya falsafah yang sangat terkenal. Nggak mungkin ada asap tanpa api. Ya. Kan nggak mungkin gitu. Itu kayak begitulah. Jadi dari pihak Mas Amin sudah dia Menggulirkan berani itu. mengkonfirmasi dan supaya diteruskan. Ya sekarang dari pihak Prabowo dan Teddy atau dari pihak kalau ini menyangkut kenegaraan dari jubirnya kan sekarang udah ada tuh KSP, ada KSP. Pak Dudung udah bicara apa kemarin. beliau bicaranya? Saya nggak Dia ikutin. tidak melihat apa yang disampaikan oleh Pak Amin itu sesuatu yang sebuah kebenaran. Artinya membantahlah isu bahwa Teddy itu yang disebut Pak Amin itu gay, lalu punya hubungan spesial dengan Pak Prabowo gitu. Oh gitu. Ya kalau itu kita harus percaya juga dengan Pak Dudung dong. Harus equal kita. Betul. Jangan terus Mas Amin kita percaya, kemudian Dudung ngomong gitu kita nggak percaya, nggak boleh juga. Itu Ya, namanya tidak adil. Jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Oke. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa. Itu surat Al-Maidah ayat 8. Kan cumi-cumi udah Islamin suka kutip-kutip. Kutip-kutip Quran. Kalau abang tiap hari, tiap minggu ke sini khatam saya Al-Quran. Itu betul Pak. Iya, tapi memang banyak nggak boleh nilai kebencian kebenaran. itu mendasari keputusan. Pasti ujungnya nggak adil. Ya. Itu logika Quran. Betul. Jadi Dudung udah ngomong gitu, pembantahannya, Pak Amin udah ngomong begitu, ya sudah equal, ya sudah. Tinggal masyarakatnya menilai. Nggak kayak di kasus abang itu ya, kebenciannya masih panjang sampai. Iya itulah. Saya udah bebasnya masih dibenci, dengki orang. Ya, itulah SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS begitu. Itu Qurannya ada juga loh. Iya. Ali Imran ayat 120. Abang nih bikin lagu pakai Al-Quran. Itu kan lagu abang, itu senang melihat orang susah. Saya buat di Malaysia. Iya. Ada yang saya setel lagu itu, ada yang saya buat. Susah. Oke, jadi saya kira begitu. Itu cara menilai yang adil. Iya, betul. Nah, kecuali masing-masing mempersoalkannya dari pihak Prabowo ini karena itu nggak benar, maka laporkan Amin bisa.
Sejauh ini belum ada sih Nggak laporan ada. dari Ya Komdigi. sudah, tutup saja. Yang ada dari Farhad Mau Abbas diapain kayaknya. lagi? Tapi pesan moralnya udah sampai. Oke. Bahwa ada rumor yang berupa faktanya rumor, data-datanya ada video-videonya dan lain sebagainya, saksi-saksinya banyak. Juga mengacu ke kalau betul di Perancis katanya sampai merayakan perayaan ulang tahun itu kan itu nggak lazim gitu loh. Tapi kalau abang juga, kalau misalnya abang nih punya satu staff gitu, yang setia banget sama abang, itu kan yang kita lihat secara visual. Kalaupun mau dirayakan kan Ya. private aja, ngapain pakai biaya negara, saya nggak tahu dari Itu mana. karena kebetulan bang, pas Pak Prabowo lagi kunjungan ke Perancis. Gini, jadi teori ulang tahun. saya tidak percaya dengan teori kebetulan. Karena semua terjadi harus dengan izin Allah, atau tidak mungkin kejadian tanpa izin Allah, tidak mungkin. Contoh, saya ke Bandung, ada telepon, Bu Eli ngobrol gitu, cumi-cumi aja. Oh, ngapain saya nggak ada agenda kan? Nah, kesini aja mungkin ada hal ini. Nah, jika Allah tidak izinkan, mungkin nggak ada telepon itu. Mungkin nggak saya bisa sampai di sini. Nggak mungkin, Bos. Bisa kecelakaan, bisa lain-lain gitu. Jadi konteks ulang tahun kan sudah tahu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Kenapa diprogram sampai harus di sana? Sebenarnya kalau tidak salah pas kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis. Kalaupun itu ya tunda dulu dong. Atau private saja, ngapain sih? Itu private sebenarnya bang, cuma ada yang bocorin. Ya justru itulah kan kita tahu diri dong. Masa kepala negara bisa terlepas dari liputan? Ya enggak lah. Maksud saya private itu nggak usah dalam lagi kunjungan, entah lagi biasa atau tadi dipanggil ke rumah atau apa atau dan lain sebagainya, itu gampang lah. Tapi poinnya pentingnya kenapa publik kok jadi sampai tahu? Berarti kan bukan private lagi. Jadi gitulah. Dan juga nggak lazim. Pertanyaan serius ya. Kan yang ulang tahun menteri banyak. Kenapa nggak disampaikan sama kayak Pak Teddy? Coba. Mungkin lagi nggak bareng. Itulah yang disebut. Itulah Iya, disebut. kan kita harus berbaik sangka kata abang. Berbaik kan? sangka, tapi logika nggak boleh dikhianati. Karena logika itu teori yang buku saya itu loh, Osjubedin. Objektif, sistematis, toleran baru kita. Nah kalau dia nggak sistematis, gimana saya mau toleran? Nggak objektif gimana saya mau jujur? Setuju, nggak bisa tuh. Itu berlaku secara universal di seluruh dunia. Nah, satu lagi bang, kemudian kan video itu secara dini disikapi oleh Komdigi, di take down, dan bang Pak Amin malah marah itu bukan kewenangan Komdigi, harusnya Teddy yang ini. Menurut abang gimana? Ya, saya nggak mau berpihak kepada Mas Amin, saya nggak, saya objektif aja. Ya. Saya lebih mengakarnya adalah kepada Komdigi punya kewenangan kan untuk yang gitu-gitu. Ya itu kan yang dia lakukan selama ini bang. Enggak dong, ini kan udah urusannya lain. Mestinya dalam perspektif tata negara ya, dia menteri untuk itu Mutia Hafid harusnya berdiri sebagai menteri yang mewakili rakyat Indonesia, berlaku adil. Gimana? Kalau Islam ada caranya. Gitu. Proses tabayun, panggil, ngobrol nih gimana. Kenapa harus dalam bentuk mau menggugat dan lain sebagainya. Dia nggak menggugat, di take down videonya. Iya, itu juga demikian, di take down dalam pengertian kan yang saya juga pahami. Kenapa demikian, kan ada daya marahnya gitu loh di situ. Ada daya perlindungan kepada Presiden dan Teddy. Ya itu wajar saja karena satu kabinet itu. Nah, tapi dari segi fungsi kerja nggak begitu dong. Harusnya? Ya harusnya tadi mengkonfirmasi semuanya dengan kejelasan dan prasangka buruknya dihilangkan. Kan mereka orang-orang yang dikenal. Kan saya dulu juga bersama Prabowo 2019, 2014 sampai saya di penjara belain Prabowo. Di penjara saya emangnya enggak. Tuduhannya makar lagi. Kalau makar itu makan roti bakar saya suka. Ini makar itu kan ngeri sekali, Bos. Sanksinya seumur hidup. Kalau enggak hukuman mati itu. Itu pasalnya saya ingat sekali itu 104 sampai 107 KUHP. Sekarang udah berubah.
Tapi tetap konteks makar itu ada. Nah itu aja contoh, dekat sekali. Dan waktu saya di penjara, nah ini penting. Nah, apa Amin Rais, Pak Prabowo, itu jenguk ya? Mbak Titi, kalau nggak salah ada Safri Samsudin juga, besuk bos, besuk ke Polda Metro, waktu jadi capres. Artinya Pak Amin satu tim dengan Pak Prabowo. Saya juga satu tim, saya tim lawyernya. Dasko juga ada. Kalau benar ada politik balas budi, harusnya abang masuk dong ke. Kalau itu Iya dong, itu iya kan? rezeki aja Karena dari Allah. abang kan ada ketika Pak Prabowo itu menghadapi perjuangan yang luar biasa lah di 2 pemilu itu ya kan. Iya. Abang ada di situ. Enggak, saya enggak seneng gitu. Balas jasa enggak ada. Enggak. Kalau dipanggil gimana bang? Saya juga nggak mau bicara kalau. Karena gini, kayaknya Pak Prabowo juga udah mulai lihat. Karena kan kita berusaha kemarin untuk membawa Bang Egy itu keluar. Udahlah, urusan ijazah itu biar Kozinudin dan kawan-kawan aja. Ya kan abang masih punya pemikiran yang menurut kita itu sangat luas dan penting banget buat kita share ke masyarakat seluruh Indonesia ini. Kalau urusan ijazah udah Roy Suryo, kebetulan Refli Harun juga udah cemplung di situ ya, udah mereka aja. Abang keluar aja dari situ karena Memang udah sebelum Refli kecemplung kan saya udah enggak. iya itu maksudnya. Karena kan setelah Abang RJ kan masih berusaha ditarik-tarik kan sama kelompok-kelompok itu. Tapi juga perlu diketahui ya, Brother Vincent, saya itu tidak RJ. Iya. Kemudian contoh ya, tanggal 8 saya datang, terjadi kesepakatan dengan Jokowi, understanding istilahnya, itu dari beliau ya. Iya. Ya sudah, selesai. Tapi karena proses harus dikemas hukum yang benar, baru tanggal 13-nya. Itu yang semua urus lawyer saya Bu Eli namanya. Jadi semua bisa dikonfirmasi. Oleh karena itu, saya dalam posisi yang tidak minta maaf. Itu nggak memenuhi standar RJ. RJ yang benar itu yang si Rismon lakukan. Harus minta Kalau maaf. dalam hukum tuh kasus abang itu sebenarnya dihentikan demi hukum. Iya demikian begitu loh. Itu harus Karena ada jelas. landasannya waktu itu kita Demikian demi hukum, tapi prosedurnya dibikin seperti RJ. RJ. Gitu poinnya. Itu Nah kembali ke saya, konteks tadi, saya selalu upayakan diri saya didik betul, saya edukasi diri saya untuk tahu diri dan tahu batas. Jadi kalau konteks nunggu panggilan atau apa Prabowo, manusiawi siapa yang nggak seneng jadi menteri apa-apa. Ini pernyataan jujur ini. Ya iya. Kan kadang ada yang bilang enggak, saya enggak. Ya itu namanya muna. Tapi nggak boleh kita ingin mendapatkan yang kita inginkan itu cara-cara yang tidak Islami lah, atau justru mencelakakan orang lain, fitnah kepada orang lain. Kan banyak orang bohong. SMS tadi. Supaya dia tahu nih, wah ini lagi ada peluang, dibikinlah fitnah macam-macam. Ada yang bilang cepu, ada yang bilang ini, ada yang Masya Allah. Ada yang bilang terima duit. Tapi biasa aja bang, orang yang Kalau digosip. terima duit kenapa nggak kena OTT saya? Iya. Gimana sih, kan Jokowi pejabat. Tuh, dan saya sih dengar dari beberapa teman abang kalau soal mobil dan lain-lain, kata mereka emang dari dulu gayanya Bang Egy begitu, nggak mau dia beli yang tapi ini kita nggak usah bahas. Iya udah nggak. Artinya udah. maksud tadi konsep tadi tahu batas. Kalau Prabowo telepon betul, kalau ya saya layani dong, baru namanya ditelepon. Masa belagu ya. Presiden lah ya. Bu Eli Terus telepon. yang kedua, kalau ditempatkan di situ saya lihat dulu untuk apa. Saya bisa nggak menegakkan hukum Allah di situ. Kalau saya nggak bisa, ya saya nggak mau juga, ngapain? Nambah dosa. Nama dosa namanya dosa struktural. Ya kan dosa struktural presiden besar sekali. Ikuti dosa menteri-menterinya sebagai pembantu, itu dosa strukturalnya besar ketika tidak melahirkan kebijakan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kategorinya. Karena ini diatur dalam surat Al-Hajj ya, surat 22 ayat 41. Jadi seorang pemimpin atau yang diberi kedudukan oleh Allah harus memberi petunjuk dan membuat kebijakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngeri bos. Jadi kalau orang tahu
betapa dahsyatnya pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin, nggak ada yang mau jadi itu. Orang pengen jadi karena fasilitas, kesempatan dan lain sebagainya, bisa korupsi lagi. Nah itu. Tapi ingat azab Allah itu lebih besar. Itu, saya takut dengan itu. Ada 2 ayat malah. Satu Al-Anbiya ayat 73, yang kedua Al-Hajj ayat 41. Itu melarang orang jadi pemimpin, orang yang punya kedudukan kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak boleh. Dia harus memberikan petunjuk, dia harus berikan banyak kebaikan-kebaikan buat rakyatnya. Berupa apa? Kebijakan. Ya, karena tadi banyak cerita tentang itu yang harusnya negara melindungi rakyatnya dalam 4 hal penting. Kalau konteksnya UUD 45 ya, pembukaannya alinea keempat, 1 menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Nggak boleh rakyat Indonesia mau di daerah manapun ada yang terganggu jiwa raganya. Nggak boleh. Negara harus melindungi. Itu undang-undang dasar. Yang kedua, negara dalam hari ini presiden punya tanggung jawab adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Contoh, saya kritik keras ini kepada Prabowo. Kenapa waktu hari buruh disambut sedemikian rupa? Saya ketua umum PPMI pernah. Bahkan pendiri PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim. Ya, saya happy sebagai buruh segala macam, ya, dalam perspektif mengayomi anak teman-teman buruh untuk peningkatan kesejahteraan. Bagus. Tapi besoknya 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, nggak ada daya sambut pada guru. Nanti sabar Bang. Kita bahas contoh aja. Ya, kita bahas topik 2 topik itu menarik. Tapi saya mau satu pertanyaan terakhir soal terkait Pak Amin tadi. Kan Mete Hafidz selaku Komdigi kan mengambil langkah yang menurut Abang tadi ya jangan begitulah gitu. Ya, kan Abang dekat sekali dengan Pak Prabowo kan. Dalam perjuangan mengusung dia untuk menjadi RI 1. Walaupun ketika dia sudah RI 1, Abang malah ditarik-tarik di kasus Roy Suryo. Harusnya ke sono ditarik ya. Nah, menurut Abang, kan Abang ini banget nih, mengamati jalannya pemerintahan, bagaimana kabinet mengelola kebijakan seperti tadi Abang bilang. Menurut Abang, menteri-menteri Pak Prabowo ini kurang jeli menerjemahkan keinginan beliau, sampai akhirnya banyak protes yang sekarang menjamur kan. Kritik ini, kritik A, apapun yang dilakukan. Ini karena menteri-menterinya salah menerjemahkan atau kurang jeli menerjemahkan keinginan Pak Prabowo atau gimana? Karena kan Abang secara personal pasti tahu lah maunya Pak Prabowo itu harusnya seperti ini. Jadi implementasinya mestinya begini gitu. Saya tidak sependapat. Menteri sebagai pembantu presiden harus melaksanakan semua apa yang menjadi keinginan Prabowo. Ada batasannya. Apa? Hukum. Kan ada undang-undang yang membatasi dalam perspektif kebebasan orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Contoh, tadi karena contohnya adik saya juga Mutia Hafidz ya, karena suaminya itu anak buah saya di HMI. Oh, di HMI. Iya. Saya harus hormati sebagai keluarga dari keluarga besar HMI ya. Tapi juga tidak boleh saya tidak kritik kalau nggak benar. Gitu. Itu bukti saya nggak menjilat dan lain sebagainya untuk apa yang gitu-gitu. Jadi poin pentingnya adalah Prabowo yang punya keinginan punya ini. Tapi kalau yang di luar, dia kan di luar. Situasi keadaan yang dugaan Pak Amin tadi itu ya kepada Prabowo dan Mas Teddy itu nggak ada urusannya dengan Komdigi itu, nggak ada urusannya. Urusan private ke urusan moral dan lain sebagainya. Justru kebijakan yang dia harus bangun, kenapa harus men-take down? Itu kan berarti menutupi kesalahan. Kalau betul itu ada kesalahan. Logika dibalik. Kalau itu memang benar nggak ada, kenapa di take down? Gitu loh. Hukum itu harus berlogika yang kuat. Nggak bisa. Kumaha aing we cek Sunda mah. Maunya gua aja gitu. Nggak bisa dong. Nah, jadi anak buah walaupun dia pembantu, tetap batasannya hukum dan kewenangan. Kalau udah ada hukum berarti ada kewenangan. Kalau ada kewenangan, ada 2 hal penting, hak dan kewajiban.
atau kewajiban dulu dan hak. Kalau Islam kewajiban dulu. Kewajiban dulu. Ya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Nasta'in. Kepadamu kami menyembah, ini kewajiban. Ya. Kepadamu kami minta, itu Al-Fatihah tuh setiap saat. Nah Kewajiban kalau dulu. orang dia itu ngerti betul ajaran Islam, nggak mau dia begitu. Untuk apa? Saya contoh ya soal ijazah ini. Jika ada yang betul berani mempersoalkan dengan serius, saya nggak mau ngurusin gini. Tapi waktu itu siapa yang nggak ada? Saya bantuin Bambang Tri dan Gus Nur. Saya diminta lawyer. Di sisi lain saya sangat kepo gitu loh. Itu yang disebut dengan kewajiban moral. Saya harus bantu, apalagi melekat pada diri saya sebagai advokat. Ada kode etik advokat untuk membantu klien. Jadi oleh karena itu dalam perspektif tadi menerjemahkan keinginan tetap harus dibatasi dengan hukum. Nggak bisa. Oh, kalau kan anak buah gue, nggak bisa dong. Itu berarti sewenang-wenang. Yang kedua, dari segi moralnya juga, jika presidennya berisi keras harus begini begitu, tergantung moral si menterinya. Berani ngelawan nggak? Karena itu udah nggak benar. Caranya ngundurkan diri dong. Saya nggak pernah ada lihat tuh menteri ngundurin diri. Padahal udah korupsi, udah apa, udah banyak brengseknya juga. Nunggu reshuffle semua Bang. Hah? Nunggu di reshuffle. Kan reshuffle kan bukan kesadaran diri, kesadaran presiden. Ya, nggak ada kesadaran. Iya. Nunggu aja ini. Misalnya ada nih, isu reshuffle nih. Mutia Hafid misalnya bertentangan dengan Nurani, padahal tapi karena itu berarti tauhidnya nggak benar dong. Artinya nggak konsisten gitu. Oke. Ya, saya tidak bermaksud saya membanggakan, enggak. Banyak orang tekanan harus begini, kalau nggak begini misalnya. Enggak, saya mau apa loh? Gue lawan aja. Itu penjara ya penjara aja gitu. Jadi itu namanya konsistensi. Oke. Dan prinsip. Iya. Insya Allah ini yang langka. Sehingga menteri-menteri yang ada menurut saya tidak berkapasitas. Sehingga tidak profesionalitas. Itu begitu juga banyak yang ke DPR tidak berlangsung menghina. Kan yang dilihat kan isi tas, bukan kapasitas. Isi tas sudah pasti. Oke Bang, kita cukupin obrolan itu karena masih ada satu topik yang menarik kayaknya. Apa itu? Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.